Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai kata baku. Sebelum kita masuk ke permasalahan kebakuan, harus memiliki dulu aplikasi KBBI 5 untuk membuktikan apakah kata tersebut itu baku ataukah tidak. Nah, berikut adalah langkah-langkah bagaimana cara mendownload aplikasi KBBI 5. Pertama yang harus kalian lakukan adalah buka aplikasi Play Store-nya, lalu ketikkan kata KBBI di pencariannya. Setelah itu, lalu enter dan pilih KBBI edisi 5 yang berwarna biru. Setelah itu, install aplikasinya dan tunggu. KBBI ini sangat besar loh manfaatnya. Untuk pembaruannya itu sekitar 10 tahun sekali. Kalian sangat penting untuk memilikinya biar kalian mengetahui mana kata baku dan tidak baku. Dan untuk megabyte-nya pun hanya 6,83. Sangat bermanfaat ya. Aplikasi sudah selesai di-download dan kita bisa mengaplikasikannya. Nah, ini adalah tampilan depan untuk KBBI 5. Ada kelas kata, ragam, bahasa, dan juga bidang. Yuk kita coba untuk mengaplikasikan kamusnya. Nah, di kamus ini kita akan mencoba mengetikkan kata respon. Terus kita enter. Dan ternyata kata respon ini tidak baku. Yang bakunya adalah kata respons. Ada huruf S di akhirnya. Terus ada N. N itu memiliki makna nomina atau kata benda. Jadi respons termasuk ke dalam N atau kata benda. Yang memiliki arti tanggapan, reaksi, ataupun jawaban. Nah, di bagian bawahnya itu terdapat sebuah contoh yang menggunakan kata respons. Berikutnya ada kata turunan. Kata turunan ini adalah kata dasar yang mengalami perubahan. Entah itu dengan menambahkan imbuhan ataupun berupa kata ulang. Berikutnya ada gabungan kata. Kalau gabungan kata ini berarti menggabungkan dengan kata lain. Atau yang kalian kenal dengan konteks frasa yang telah Ibu jelaskan di video sebelumnya. Selain huruf N, ada juga kategori kata yang lainnya. Kita mengenalnya sebanyak 8 kategori kata. Ada N yang tadi yang berupa nomina atau kata benda, V atau verba yang berupa kata kerja, Z atau adjektiva itu adalah kata sifat, num itu numeralia atau kata bilangan, conj itu adalah konjungsi atau kata hubung, pron itu adalah pronomina atau kata ganti, ad adalah adverbia atau kata keterangan, dan juga pref adalah preposisi atau kata depan. Penggunaan kata baku tidak baku ini banyak sekali kekeliruan yang ditemukan di keseharian kita. Karena itu perlu ada perbaikan agar nanti di ujian nasional, ujian sekolah ataupun ujian-ujian yang lainnya seperti untuk ke perguruan tinggi ataupun masuk ke PNS ataupun apapun, selalu ada soal-soal yang berhubungan dengan kata baku tidak baku ini. Misalnya kata analisa, diagnosa, hipotesa itu sebenarnya tidak baku. Jika ada yang berakhirannya sa, itu yang bakunya adalah sis. Kita bisa lihat ketika kita mengetikkan kata analisa, itu termasuk ke bentuk tidak baku dari analisis, tidak memunculkan arti kata tersebut. Namun kalau kita mengetikkan kata analisis, nah akan memunculkan arti-arti yang sebenarnya. Berarti yang baku bukan analisa tapi analisis. Selain itu ada juga kata diagnosis dan juga hipotesis. Kedua, penggunaan kata yang berawalan KW, ternyata yang bakunya adalah KU. Contohnya penulisan kwitansi, KWitansi, itu ternyata bentuk tidak baku dari kwitansi. Nah, sehingga ketika kita merujuk kepada kata kwitansi, itu memiliki arti yaitu surat bukti penerimaan uang. Selain itu ada juga kata kualitas, kuantitas, itu menggunakan KU ya, bukan KW. Ketiga adalah penggunaan akhiran IR yang seharusnya adalah ASI. Jadi kalau kalian menemukan kata legalisir, minimalisir, ataupun proklamir, itu salah. Yang benar adalah legalisasi, minimalisasi, dan juga proklamasi. Yang keempat adalah penggunaan kata yang berakhiran F. Jika dilekati oleh itas, si F itu akan berubah menjadi V. Jadi jika ada kata aktif dilekati oleh itas, bukan aktivitas pakai F, tapi aktivitas pakai V.
Selain aktivitas, ada produktif menjadi produktivitas, subjektif menjadi subjektivitas, objektif menjadi objektivitas. Pokoknya kata yang berakhiran F jika dilekati itas bukan tetap katanya F, tapi berubah menjadi V. Begitupun dengan kata metode, jika dilekati oleh kata logi berubah menjadi metodologi. Kata teori berubah menjadi teoretis. Berikutnya pun kata standar, jika dilekati oleh isasi berubah menjadi standardisasi, muncul huruf D di sana. Kebakuan yang kelima itu mempermasalahkan huruf S. Jadi yang bakunya bukan aksesoris yang ada S-nya, tapi aksesori tanpa S. Selain itu ada kata-kata lain juga seperti kata respons, kompleks, intens, dan stres. Kesalahan yang keenam itu mengenai penggunaan huruf E, di mana penulisan kata Sumatera itu keliru. Yang benarnya adalah Sumatera tanpa huruf E. Berarti ada kata putra, putri, istri, samudra itu tanpa huruf E. Selain kata-kata yang Ibu jelaskan tadi, ada juga nih seperti kata hierarki, akta, antre, apotek, manajemen, elite, hektare, satai, cabai, atlet, sekadar, saksama. Itu biasanya kata-kata yang masih mengalami kekeliruan. Permasalahan yang ketujuh perihal penggunaan huruf H. Jadi kalau kalian menemukan kata himbau itu tidaklah tepat. Yang benarnya itu adalah imbau tanpa huruf H. Selain itu ada juga kata silakan, sepeda, rapi itu tanpa penggunaan huruf H. Masalahan yang kedelapan adalah penggunaan huruf R. Jadi yang benar adalah telentang, bukan terlentang. Selain kata ini ada juga kata begadang dan juga frustrasi. Permasalahan yang ke-9 itu mengenai penggunaan huruf P, di mana kata yang benarnya itu adalah napas pakai P, bukan nafas pakai F. Selain kata ini ada juga kata lembab, November, hafal, dan paham. Permasalahan yang ke-10 mengenai kebakuan yaitu penggunaan imbuhan me. Imbuhan me ini selalu muncul di soal-soal ujian dan memiliki 4 keistimewaan. Nah, jika imbuhan me ini dilekatkan pada kata dasar yang berawalan KTSP dengan huruf keduanya itu adalah A, I, U, E, O, maka KTSP tadi akan mengalami peluburan atau lulu. Sedangkan jika imbuhan me dilekatkan pada kata dasar yang berawalan hurufnya itu adalah KTSP dengan huruf keduanya bukan huruf vokal atau A, I, U, E, O, maka si KTSP itu tidak mengalami peluburan atau tetap. Sedangkan keistimewaan yang ketiga, jika imbuhan me dilekatkan pada kata selain KTSP, maka dia pun tidak akan mengalami peleburan. Dan yang terakhir, jika imbuhan me dilekatkan pada kata yang terdiri dari satu suku kata, maka imbuhan me yang digunakan adalah berubah menjadi menge. Nah, di KBBI kita bisa membuktikan bentukan kata tersebut apakah baku ataukah tidak. Kalau semisalnya di KBBI itu tidak memunculkan arti tapi merujuk kepada kata yang ada di sana, berarti kata tersebut tidaklah baku. Misalnya kita bisa mengetikkan kata mengkonsumsi, mensukseskan, atau mempesona, pasti bakalan ada kata rujukan dari kata bakunya itu apa. Sedangkan kalau untuk kata menerjemahkan, kata dasarnya terjemah karena berawalan dari huruf KTSP, yaitu T ya, dengan huruf keduanya itu adalah A, I, U, E, O, di sana ada E, terjemah diawali dengan huruf T, dan huruf keduanya adalah E, maka si T tersebut akan mengalami peluburan sehingga berubah menjadi menerjemahkan dan muncullah artinya.
Contoh lain ada kata menyosialisasi, menyontek, menelaah, dan juga memedulikan. Beda lagi nih kasusnya jika imbuhan me-nya tersebut dilekatkan pada kata dasar yang berawalan kata SP, namun huruf keduanya bukan A, I, U, E, O, atau imbuhan me ini dilekatkan pada kata dasar yang bukan berawalan kata SP, maka tidak akan terjadi peleburan. Contohnya kata menghayal, mentraktir, menskesa, dan memproses tidak mengalami peleburan atau peluluhan untuk kata awal kata SP-nya tadi. Dan kata ambil pun sama, tidak mengalami peleburan sehingga kata dasarnya ambil dilekati oleh imbuhan me menjadi mengambil. Beda lagi nih kalau imbuhan me ini dilekatkan pada kata yang terdiri dari satu suku kata, semisalnya kata bom, bon, ataupun bor. Jika dilekati oleh imbuhan me berubah menjadi menge, yaitu mengebom, mengebon, ataupun mengebor. Permasalahan yang ke-11 mengenai penggunaan imbuhan di. Masih banyak yang keliru untuk menentukan apakah penulisan di itu digabungkan ataukah dipisahkan. Penulisan di jika merupakan suatu imbuhan berarti itu bisa menyatakan suatu pekerjaan. Jika dicubit berarti mencubit. Tapi kalau semisalnya itu menyatakan suatu posisi harus dipisahkan. Kalau posisi misalnya di antara, aku berada di antara kau dan dia. Nah, di sana ada penggunaan kata di antara yang menyatakan posisi dia. Berikutnya ada juga kata di sekolah, itu harus dipisahkan. Di samping, di depan, di bawah, itu menyatakan suatu posisi berarti harus dipisahkan. Contoh lain, misalnya saya dipeluk, dipelukan ibu. Nah, di sana ada penggunaan kata dipeluk dan dipelukan. Itu pasti memiliki makna yang berbeda. Untuk mengetahuinya, kita coba membayangkan atau menerapkan ke dalam konteks kalimatnya. Nah, itulah 11 kebakuan yang harus kalian ketahui. Sebenarnya banyak sekali permasalahan-permasalahan mengenai kebakuan ini. Namun, untuk video kali ini dicukupkan dulu saja ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.